Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alvin Jazia, akhiran 40, dari kelas A angkatan 23. Saya akan menjelaskan tentang teori kritik sastra sosiologi. Sosiologi sastra merupakan perpaduan dari dua ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk di dalam perubahan-perubahan sosial. Sedangkan sastra adalah karya yang merupakan gambaran kehidupan atau cerminan dari kehidupan nyata manusia dalam sehari-hari. Asumsi dasar kajian sosiologi sastra. Yang pertama, karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Jadi artinya karya sastra mencerminkan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada masa penciptaannya. Karya ini mencerminkan realitas sosial di sekitarnya. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial terhadap penulis. Artinya penulis dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di sekitarnya yang mempengaruhi proses kreatif dan hasil karya sastra. Yang ketiga, sastra sebagai eksperimen moral. Artinya, karya sastra sering digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral dan pandangan sosial melalui narasi dan karakter. Yang keempat, karya sastra sebagai refleksi pengalaman hidup. Artinya, karya sastra mencerminkan pengalaman hidup penulis, baik yang nyata maupun rekaan, melalui imajinasi dan persepsi. Dan yang kelima, kehidupan sosial sebagai pemicu lahirnya karya sastra. Artinya, karya sastra lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial dan budaya pada waktu tertentu. Lingkup kajian sosiologi sastra. Terdapat 3 pandangan teoritis, yaitu yang pertama dari Welek dan Warren pada tahun 1989. Menurut mereka, terdapat 3 sasaran pendekatan sosiologi sastra, yaitu yang pertama, sosiologi pengarang yang membicarakan latar belakang status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, dan faktor-faktor lain tentang pengarang. Yang kedua, sosiologi karya sastra, yaitu isi karya sastra, tujuan, dan hal-hal yang tersirat dalam karya sastra itu yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang ketiga, sosial pembaca yang mengkaji masalah pembaca dan pengaruh sosial karya sastra bagi pembaca. Yang kedua dari Laurenson dan Swingwood pada tahun 1971. Menurut mereka, terdapat 3 perspektif sosiologi sastra, yaitu yang pertama, penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial merupakan refleksi situasi pada masa sastra diciptakan. Yang kedua, penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai cermin situasi sosial penulis. Dan yang ketiga, penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Yang ketiga itu dari Watt yang membahas hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Yang pertama, konteks sosial pengarang. Yang kedua, sastra sebagai cermin masyarakat. Yang ketiga, fungsi sosial sastra yang akan terlibat. Kesimpulannya, teori kritik sastra sosiologis menekankan bahwa karya sastra harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan historis di mana karya tersebut diciptakan. Karya sastra tidak hanya merupakan produk artistik tetapi juga merupakan cerminan dari kondisi sosial dan hubungan kekuasaan yang ada pada masa itu. Selain itu, sastra tidak hanya merefleksikan kondisi sosial tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi pandangan sosial dan mendorong perubahan sosial. Teori kritik sosiologis mengakui bahwa karya sastra dapat berfungsi sebagai alat kritik sosial dan medium untuk merangsang perubahan dalam masyarakat. Teori kritik sastra sosiologis juga menawarkan rangka kerja yang penting untuk memahami karya sastra sebagai produk dan cerminan dari kondisi sosialnya. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana sastra berfungsi dalam konteks sosial, memperlihatkan hubungan antara teks dan struktur sosial, serta menilai peran sastra dalam memperkuat atau menantang ideologi dan norma-norma sosial. Dengan demikian, teori ini memperluas pemahaman kita tentang sastra tidak hanya sebagai karya seni, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang aktif dan mempengaruhi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.